Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Larasati dengan NPM 21156610022 dari kelas Jaringan Komputer A. Di kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai salah satu materi kuliah saya yaitu topologi. Di mana topologi yang saya bahas di sini merupakan arsitektur topologi jaringan pada Universitas Jenderal Sudirman. Sebelum kita membahas dan saya membahas serta menjelaskan lebih jauh mengenai topologi jaringan yang ada di Universitas Sudirman, ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu topologi jaringan. Jadi, topologi jaringan itu adalah suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP, fiber optik, maupun tanpa kabel atau nirkabel sebagai media transmisinya. Dalam hal ini akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walau berbeda tempat. Contohnya, seperti komputer dengan printer. Ketika komputer mengirim data pada sebuah printer, maka printer akan menerima data tersebut dan mencetak data secara bersamaan saat data terkirim. Kemudian, bagaimana topologi jaringan bekerja? Ada dua cara kerjanya. Yang pertama, topologi fisik dan juga topologi logik. Apa bedanya? Kalau misalnya dia topologi fisik, itu suatu jaringan ditentukan oleh kemampuan perangkat dan media akses jaringan, di mana tingkat kendali atau toleransi kesalahan yang diinginkan dan biaya yang terkait dengan pemasangan kabel atau sirkuit telekomunikasi. Sedangkan pada topologi logik, cara kerjanya itu dengan sinyalnya bertindak pada media jaringan atau cara data melewati jaringan dari satu perangkat ke perangkat berikutnya tanpa memperhatikan interkoneksi fisik perangkat. Kemudian kita juga perlu mengetahui apa saja sih jenis topologi, bagaimana bentuknya, variasinya, di mana untuk jenisnya di sini ada 6. Yang pertama yang akan saya bahas adalah topologi bus. Di sini teman-teman bisa lihat juga untuk model dari topologi bus, di mana topologi ini merupakan topologi jaringan yang pertama kali digunakan dalam menghubungkan komputer, di mana media transmisi yang digunakan berupa sebuah kabel panjang dengan beberapa terminal yang nantinya akan terhubung ke masing-masing komputer. Dan pada ujung kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Kemudian model yang kedua adalah topologi star, di mana topologi jaringan ini memiliki bentuk yang sama seperti bintang dengan hub sebagai media penghubung ke setiap perangkat komputer seperti gambar topologi star yang ada di layar. Di mana topologi star ini biasa digunakan dalam komputer di suatu sekolah. Kemudian model yang ketiga itu topologi ring. Bisa kita lihat kalau bentuknya itu seperti ring atau lingkaran, di mana topologi ring ini digunakan dalam jaringan dengan performa yang tinggi karena membutuhkan bandwidth yang besar untuk beberapa fitur yang digunakan. Pada topologi ring, masing-masing titik memiliki fungsi sebagai repeater. Kemudian ada juga yang namanya topologi mesh, di mana topologi mesh adalah gabungan dari topologi ring yang kita bahas sebelumnya dan topologi star. Secara pengertian, topologi mesh ini merupakan suatu bentuk hubungan antar perangkat atau PC, di mana masing-masing perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya dalam jaringan. Kemudian model yang kelima yaitu topologi tree, yaitu yang seperti yang kita tahu bahwa tree artinya pohon. Jadi topologi tree ini merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Topologi tree memiliki sistem yang mudah untuk manajemen jaringan karena topologi tree merupakan topologi jaringan yang kompleks karena topologi tree biasanya digunakan untuk sistem jaringan utama. Model yang terakhir yaitu topologi hybrid, merupakan sebuah topologi jaringan baru yang tercipta antara beberapa topologi jaringan yang berbeda jenis. Topologi hybrid terlihat lebih rumit, seperti yang kita lihat pada gambar, karena merupakan gabungan dari topologi jaringan yang berbeda jenisnya. Contohnya adalah gabungan antara topologi tree, star, dan juga mesh. Kemudian kita masuk ke contoh penerapan, di mana di sini jurnal yang saya ambil datang dari jurnal yang berjudul Uji Kelayakan Jaringan Lokal Universitas Jenderal Sudirman untuk Implementasi VoIP. Nah, jadi di sini nantinya ada gambar, kita lihat di sini, itu gambar topologi jaringan dari Universitas Sudirman itu. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa ada macam-macam kabel yang digunakan untuk membentuk topologi ini, seperti ada yang merah merupakan 1000 base SX fiber optik, kemudian ada yang biru yaitu 1000 base T UTP Cat 6, kemudian ada yang warna hijau dengan tipe 100 base T STP Cat 5i, kemudian ada yang berwarna kuning merupakan link sewa atau vendor pihak ketiga, garis putus-putus untuk 802.11g aggregate wireless link, dan yang untuk merah bold
merupakan Cisco Catalyst 3750 stacking cable. Kemudian yang ada dua tumpukan warna hitam dan biru ini merupakan Ubiquiti untuk Power Station 2 wireless 802.11G. Kemudian ada kotak hijau yang pertama merupakan Cisco Catalyst 3750G seri 12S GB SFP Advanced Layer 3. Kemudian yang satunya lagi merupakan Cisco Catalyst 3750G 24TS 1U Gigabit Advanced Layer 3. Dan yang terakhir itu ada yang berwarna biru, warna biru keunguan merupakan Linksys SFE 2010-100/1000 Basic Layer 3. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa untuk one inherentnya dan internetnya itu nantinya akan disambungkan oleh sebuah bagian yang diberi nama dengan router. Nah, nantinya router ini akan menyambung kepada Cisco Catalyst 3750/12S Gigabit SFP Advanced Layer 3 dengan Cisco Catalyst 3750G24S1U Gigabyte Advanced Layer 3 dan kemudian akan disambungkan dengan menggunakan kabel dengan model 1000 BCT UTP Cat 6 ke server farm. Kemudian dia juga akan disambungkan dengan jenis kabel yang sama ke Puscom dan nantinya dengan menggunakan kabel dengan tipe tipe 100 base SX fiber optik akan digabungkan dengan menuju FISIP, MAP, Teknik Perpustakaan, Pusat Administrasi, P3AI, Rektorat, P2T, Rodiro, Registrasi, Pasca Ekonomi. Nah, kemudian dari dua perangkat Cisco ini nantinya akan digabungkan lagi dengan menggunakan kabel berwarna merah dengan tipe 1000 base SX fiber optik ke bagian ekonomi, SPMB, dan juga hukum. Kemudian dengan menggunakan jenis kabel yang berbeda, yaitu dengan kabel warna hijau dengan tipe kan 1000 TSTP Cat 5i, dia akan menyambungkan ke Ubiquiti Power Station Wireless 802.11G. Dan juga dengan menggunakan kabel berwarna biru dengan tipe 1000 BST UTP Cat 6 juga akan menyambung kepada router vendor. Dan kemudian dari router vendor ini akan menyambungkan ke gedung Kalibakal, Kedokteran Teknik Purbalingga, dan juga gedung pertanian dengan menggunakan kabel dengan tipe link sewa atau vendor pihak ketiga. Nah, lanjut ke bagian ubiquity-nya tadi, itu nantinya dia bakal dihubungkan ke gedung farmasi dengan menggunakan kabel 1000BST STP Cat 5i. Nah, kemudian dari sini juga akan nyambung ke gedung FKIK, LPM atau Lemlit, D3 Bahasa, Peternakan, MIPA, Biologi, Pasca, kemudian Perikanan Kelautan, dan juga Kesmas. Nah, kemudian untuk yang dibulatkan ini merupakan Cisco Catalyst 3750 stacking cable. Nah, dan untuk model sendiri yang seperti kita bahas sebelumnya bahwa di sini merupakan model star, bahwa dia ada dari satu titik nih, kemudian apa namanya dia berpencar gitu kan seperti bintang. Kemudian sedangkan di bagian gedung sini yang dia terusan dari bagian Ubiquiti Power Station 2 wireless 802.11G itu menggunakan model circle atau ring karena dia berbentuk circle atau link seperti itu. Mungkin cukup itu pembahasan mengenai topologi jaringan ada lokal unsur di mana atau Universitas Sudirman di mana dari sini kita bisa melihat jalannya jaringan komputer yang mengalir ke setiap gedung di universitas ini yang berasal dari WAN inherent dan juga internet yang disambungkan ke router sampai nantinya akan diproses di bagian Corpuscom dan pada final state-nya akan sampai di tiap-tiap gedung yang dihubungkan dengan kabel yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.